Diskusi yang saya lakukan dengan anak-anak STM, dengan anak-anak SMA, dengan anak-anak SMK, yang mana mereka semua tergolong masih labil pikirannya, itu diskusinya adalah kepada edukasi. Antusiasme mereka memahami politik, memahami geopolitik. Jadi di situ saling tanya jawab. Jadi saya tantang mereka, selain memahami game, kalian paham apa? Kalian paham nggak permasalahan di negeri ini? Mereka sudah mulai terbuka pikirannya. Mereka sudah mulai mau bertanya, Bang, apa itu BLBI, Bang? Kami jelaskan pelan-pelan. BLBI ini adalah bantuan likuidasi Bank Indonesia, yang mana perusahaan-perusahaan sebelumnya mengalami kebangkrutan, yang akhirnya kemudian timbul BLBI, dan sampai saat ini masih banyak kasus-kasus BLBI yang belum selesai. Bang, apa hubungannya dengan mafia, Bang? Begini begitu. Kami semua sudah menjelaskan. Kami edukasi pelan-pelan dari hati mereka, sampai kemudian akhirnya mereka merasa prihatin dengan masyarakat, merasa prihatin dengan keadaan hukum di negeri kita. Itulah yang menyebabkan mereka turun ke jalanan, bukan sekedar gagah-gagahan anak SMA ini, bukan sekedar hanya ingin terlihat wow, menikmati masa-masa tawuran. Memang sangat nikmat yang namanya tawuran itu, apalagi teman-teman memegang gear yang tajam itu kemudian diputar-putarkan di kepala, itu sangat nikmat rasanya, karena saya pernah mengalami hal itu. Kami pernah mengalami yang namanya tawuran. Tetapi bukan hanya itu, bukan sebatas itu. Jangan pernah rendahkan mereka sebagai anak SMA, jangan pernah rendahkan mereka sebagai tim STM. Mereka sudah paham tentang politik, mereka bahkan paham tentang geopolitik. Indonesia ini posisinya strategis. Kemudian pernah terjadi militer di Papua, sampai dengan kemudian Papua itu memisahkan diri, ya. Yang sebelah sana itu kan kemudian sampai dengan PT Freeport. Kenapa kemudian dibuat bodoh? Kenapa dibiarkan kerusuhan-kerusuhan di Indonesia terjadi? Agar supaya masyarakat Indonesia merem dengan sumber daya alamnya yang sangat kaya, agar supaya itu semua bisa dirampok. Mereka udah paham hilirisasi. Mereka ngerti perampasan aset. Kita yang memberitahu mereka pelan-pelan, Dek, perampasan aset itu non-conviction based forfeiture. Jadi ketika pidananya belum selesai, harta bisa dirampas, sehingga ketika mereka masuk penjara menjalani masa pidana, mereka nggak bisa apa-apa karena hartanya udah dirampas duluan. Mereka pasang badan, sama kayak lu ketika demo, lu ditangkap, lu pasang badan karena lu nggak punya apa-apa. Lu cuman bawa sepatu, bawa baju, bawa buku lu lipat pula di kantong. Gitu. Jadi kita buat si koruptor seperti itu. Mari kita bersama-sama, itu yang mereka pahami. Mereka bukan tidak mengerti, namun terkait dengan adanya kerusuhan, adanya provokasi, itu salah provokatornya, bukan salah mereka. Kalau saya lebih memilih, saya akan lebih menangkap provokatornya yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal anarkis. Saya akan sepenuhnya melindungi mereka, karena kami pun merasakan hal seperti itu. Kami dilindungi oleh kakak-kakak mahasiswa di zaman mungkin tahun 2000-an. Kami diajak demo, waktu itu saya masih SMA. Saya merasakan kakak-kakak mahasiswa memberikan bimbingan yang luar biasa, memberikan pemahaman tentang politik, pemahaman tentang apa yang wajib disuarakan. Kita harus apa semua pakemnya. Anti provokasi, dari sejak SMA saya sudah mengetahui lagu-lagu hati-hati, hati-hati provokasi. Itu kami udah paham semua yang seperti itu, karena berkat kakak-kakak mahasiswa. Dan ini sudah dilakukan oleh Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi di Jawa Barat.